Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab I'anatul Talibin, hasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Ini masih membahas seputar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Ada satu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim qalatil jannah labbaik. Bila ada seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka surga akan menjawabnya dengan labbaik, selamat datang. Labbaik ini ya ungkapan atau jawaban panggilan seseorang ya. Jadi orang Arab itu kalau biasanya dipanggil kemudian dia menjawab itu jawabannya labbaik. Tapi ini panggilan yang jawaban yang sopan. Allahumma sa'daik. Ini masih lanjutannya, ini ungkapan jawaban. Kalau diartikan ya wahai Allah, semoga kebahagiaan selalu engkau berikan. Ilahi inna abdaka fulana qala bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, hambamu, yaitu yang bernama seseorang. Jadi fulan ini ya ungkapan untuk seseorang. Hambamu telah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ini mungkin Allahumma ya, tolong dikoreksi yang barangkali ada yang menyimak menggunakan kitab. Allahu zahzihhu aninnar. Ya Allah, jauhkanlah dia yang mengucap bismillah itu dari neraka. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Jadi mengucap bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan kita berdoa masuk surga, kita berdoa jauh dari neraka. Itu yang mendoakan bukan kita sendiri, tapi langsung surga itu sendiri. Waru ya anal kutubal munzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'un. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwa semua kitab yang diturunkan Allah dari langit ke bumi itu jumlahnya 104 ya. Ada 104 kitab yang diturunkan Allah ke bumi. Unzila ala situn. Dari 104 itu diturunkan kepada Nabi Sis 60 kitab. Jadi Nabi Sis mendapatkan 60 kitab ya. Wa ala Ibrahim salatun. Diturunkan kepada Nabi Ibrahim 30 kitab. Wa ala Musa qabla Taurati asratun. Diturunkan kepada Musa sebelum mendapatkan Taurat 10. Ini sudah berapa ini? 60 tambah 30 tambah 10, ini sudah 100 ya. 100 kemudian ditambah wa Tauratu wal Injilu wa Zaburu wal Furqan. Jadi kitab selain 4 kitab itu, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, itu ada 100 yang lain. Jadi jumlahnya 104. Wa anna ma'aniya kulil kutubi majmu'atun fil Quran. Makna seluruh kitab yang turun itu terkumpul dalam Al-Quran. Wa ma'aniyaha majmu'atun fil Fatihah. Dan seluruh makna Al-Quran tercakup dalam surat Al-Fatihah. Walihada summiyat ummal kitab. Oleh karena Al-Fatihah ini mencakup seluruh isi Al-Quran, maka Al-Fatihah disebut dengan induk dari kitab. Wa ma'aniha majmu'atun fil basmalah. Makna Al-Fatihah tercakup dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'aniha majmu'atun fi ba'iha. Makna Bismillah itu terkumpul dalam huruf ba. Jadi huruf ba saja itu sudah mengumpulkan seluruh kitab yang turun dari langit ke dunia yang jumlahnya 104. Wa ma'naha bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Makna dari huruf ba saja itu sebenarnya adalah isyaratnya. Isyarat atau kode dari dua kalimat, yaitu bi kana makan wa bi yakunu ma yakun. Atas sebab diriku semua yang tercipta menjadi tercipta, dan atas diriku pula semua hal yang akan tercipta. Jadi intinya seluruh
apapun yang ada di dunia ini kan disebabkan oleh Allah ya, yang menciptakan Allah semua. Wal muradu al jam'u walau ijmalan bitorikil ima. Yang dimaksud dengan tercakup tadi, semua kitab tercakup dalam Al-Quran. Al-Quran tercakup dalam Bismillah. Yang dimaksud adalah tercakup secara umum ya, tercakup secara umum. Jadi tidak semua arti tercakup di dalam Bismillah tidak, tapi cakupannya secara umum dan menggunakan isyarat ya, menggunakan isyarat. Cakupan itu berupa isyarat. Wa innama jama'atil Fatihatu jami'a ma'anil Qur'an li'anna kullama fihil hamdu wa syukru, ini kurang wawu ya. Hamdu wa syukru wa sana'u, ini juga kurang wawu. Fahuwa mundarijun tahta qaulihi alhamdulillah. Nah, ini penjelasannya. Mengapa Al-Fatihah dikatakan mencakup seluruh makna Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu sendiri walaupun jumlahnya 30 juz ya, itu kalau dibagi pembahasannya itu bisa dikelompokkan. Pembahasan dalam Al-Qur'an itu yang pertama adalah seputar memuji, bersyukur ya, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Itu sebagian dari Al-Quran isinya itu. Walaupun memuji dan bersyukurnya itu bermacam-macam, tapi secara temanya ya itu. Jadi apapun di dalam Al-Quran yang menjelaskan pujian, kemudian syukur, itu tercakup dalam kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah di surat Al-Fatihah itu. Wa kullu ma fihi minal khalaik fahuwa tahta kalimati rabbil alamin. Dan setiap isi Al-Quran yang menjelaskan tentang makhluk ya, tentang makhluk-makhluk itu tercakup dalam kalimat Rabbil Alamin. Jadi baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini sudah mencakup beberapa dua tema Al-Quran. Wa kullu ma fihi rahmatu wal ata, ini kurang wawu ya, mungkin kurang wawu. Bahwa tahta kalimat Rahman. Dan setiap isi Al-Quran yang menjelaskan tentang rahmat Allah dan pemberian Allah, kasih sayang Allah dan pemberian Allah, itu tercakup dalam kata Ar-Rahman, dalam kata Ar-Rahman. Terima kasih yang sudah subscribe ke channel ini. Kemudian di halaman berikutnya, wa kullu ma fihi min dzikril afwi wal maghfirah bahwa tahta kalimatur rahim. Seluruh isi Al-Quran yang menjelaskan tentang ampunan Allah, ampunan itu bisa Allah menghapus dosa, bisa Allah tidak menulisnya. Bisa tidak menulisnya. Itu perbedaan afu dan maghfirah. Jadi setiap Al-Quran yang isinya ampunan Allah, maka itu tercakup dalam kalimat Ar-Rahim. Wa kullu ma fihi min awsafil qiyamah fahuwa tahta kalimati Maliki Yaumiddin. Semua isi Al-Quran yang menerangkan tentang hari kiamat, jadi seluruh ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat hari kiamat itu tercakup dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Wa kullu ma fihi min bayanil hidayah wa du'ai wa tsabati alal islam bahwa tahta kalimati ihdinas syiratal mustaqim. Seluruh ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang petunjuk Allah, memohon kepada Allah, dan memohon agar tetap beragama Islam, anjuran agar tetap beragama Islam itu tercakup dalam kalimat ihdinas syiratal mustaqim. Wa kullu ma fihi min bayani sifatis sholihin bahwa tahta kalimatis syiratal ladzina an'amta alaihim. Semua ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang baik, sifat-sifat orang solih, itu tercakup dalam kalimat syiratal ladzina an'amta alaihim. Wa kullu ma fihi minal ghadab bahwa tahta kalimati ghairil maghdubi alaihim. Setiap ayat Al-Quran yang menjelaskan kemurkaan Allah, murka Allah, itu tercakup dalam kalimat ghairil maghdubi alaihim. Wa kullu ma fihi min dzikril ahwa'i wal bidah huwa tahta kalimati waladhdallin. Dan semua ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hawa nafsu, tentang bid'ah ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, itu tercakup dalam kalimat waladhdallin. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini.
Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bishawab.